Apa itu pengertian hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Lalu pasal 27 itu isinya tryout gratis yang tertera di deskripsi. Welcome back to Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai soal PPD 2022 sesuai dengan indikator pada kisi-kisi untuk semua mata pelajaran. Dikarenakan indikator 1 sampai dengan 20 itu sama ya untuk semua mata pelajaran. Bisa dilihat juga dari kisi-kisi yang sudah diedarkan oleh Kemendikbud. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai indikator yang pertama, itu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi ini fokus pada indikator yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengikuti tryout gratisnya. Kepada Ibu Nita yang mendapatkan nilai 80 yang berasal dari Gianyar, lalu Agung Andri mendapatkan nilai 80 asalnya Gianyar Bali juga, Ibu Yuli mendapatkan nilai 80 dari Bali juga. Dan kepada Bapak Ibu yang lain saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info mengenai PPG, soal-soal PPG, dan membagikan tryout gratis. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pak Riri mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang 1945 di waktu yang bersamaan sang istri melahirkan. Sikap Pak Riri adalah A. Memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang 1945. B. Melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. C. Melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. D. Melaksanakan tugas membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan sang istri pada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. E. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan, dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Bagaimana teman-teman sekalian jawabannya? Di sini kita masuk ke indikator yang pertama. Ya, jawabannya itu B. Melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Mengapa jawabannya B? Karena tadi di sini kita indikator yang pertama itu menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik. Jadi yang tepat jawabannya itu adalah laksanakan tugas terlebih dahulu. Jadi jawaban yang tepat di sini, jika ditugaskan untuk membaca teks pembukaan undang-undang, maka melaksanakannya terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan hal yang lain. Selanjutnya, sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana teman-teman untuk jawabannya? Oke, sudah ya? Itu jawabannya A. Mengapa? Soalnya kita lihat menghormati, menghargai pemeluk agama lain, melakukan ibadah. Jadi ibadah itu berkaitan dengan agama. Jadi itu merupakan pengamalan sila pertama. Agama atau kepercayaan di sini menghargai pemeluk agama lain. Berarti jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain, walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila A, sila kedua dan keempat, B, sila kedua dan kelima, C, sila ke-1 dan ketiga, D, sila ke-1 dan keempat, E, sila ketiga. Paham teman-teman dengan soalnya seperti ini? Iya, kasusnya ini menerima keputusan walaupun itu tidak sesuai dengan sikap kita. Oke, jawabannya itu adalah A, sila kedua dan keempat. Mengapa? Satu-satu kita perhatikan. Sila pertama itu agama dan kepercayaan. Kedua, toleransi, hak asasi manusia. Penjajahan itu adalah sila kedua. Lalu sila ketiga itu cinta tanah air. Lalu yang keempat itu demokrasi, gotong royong, musyawarah mufakat. Dan yang kelima itu hukum, ekonomi, dan keadilan. Jadi di sini masalahnya keputusan yang tidak sesuai dengan sikap kita. Maka itu pengamalan dari sila kedua dan keempat. Bagaimana teman-teman? Pahamnya dengan penjelasannya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah A. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, C. Menguras habis sumber daya alam untuk masa depan, D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan asas berkelanjutan, E. Menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Oke, dengan soal seperti ini bagaimana teman-teman? Di sini kasusnya sikap yang harus kita pertahankan mengenai kekayaan alam. Oke, jawabannya itu adalah D. Mengapa? Kita lihat satu-satu. A. Itu mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri. Ini tidak cocok dengan pengamalan sila-sila ataupun sikap yang harus dipertahankan mengenai kekayaan alam. B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Ini mempergunakan sumber daya alam akan tetapi tidak berkelanjutan. Maka lama-kelamaan itu akan habis. C. Menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan asas berkelanjutan. Kita manfaatkan sumber daya alam tapi dengan asas berkelanjutan. Maka kita ambil lalu kita lanjutkan tanamnya ataupun kita berpikir untuk kedepannya supaya tidak dihabiskan. E. Untuk kepentingan pribadi dan keluarga, ini juga tidak betul. Oke, jawabannya itu adalah D. Kita masuk ke indikator yang kedua.
Masih bersama Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Kita masuk yang kedua, mempertahankan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini jadi indikator yang kedua. Bagaimana soalnya? Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal A30, B34, C35, D36, E37. Ini mengenai pasal jaminan persamaan kedudukan warga negara. Oke, jawabannya itu adalah B. Kita lihat, kalau dia pasal 30 itu mengenai pertahanan negara dan keamanan negara. Lalu pasal 33 dan 34 itu mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Lalu 35 itu mengenai bendera negara Indonesia, ialah sang merah putih. Lalu 36 bahasa Indonesia, 37 itu mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi yang tepat dengan soalnya itu adalah B, pasal 34, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oke, paham ya? Kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Hak membela negara, memperoleh pekerjaan, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan, hak berserikat dan berkumpul. Dari pernyataan di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia dalam pasal 27 ayat 2 ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Oke, di sini pasal 27 ayat 2 dan ini pernyataannya. Maka jawabannya yang benar adalah B. Mengapa? Kita perhatikan dulu apa itu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Lalu pasal 27 itu isinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi yang tepat di sini adalah B, memperoleh pekerjaan. Karena apa? Karena yang pertama, segala warga negara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi sesuai dengan soal tersebut adalah B. Oke, sampai di sini pembahasan soal sesuai dengan indikator pada kisi-kisi yang telah dibagikan oleh Kemendikbud. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini, Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa tryout gratis yang tertera di deskripsi. See you next video.